Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Dakwah. Kisah Imam Syafi'i, penjaga ilmu sepanjang zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ulama besar selalu memulai perjalanannya dari langkah yang sangat sederhana. Begitu pula dengan seorang anak kecil yang kelak dikenal dunia sebagai imam besar dalam ilmu Islam. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia lahir dalam keadaan penuh keterbatasan. Ayahnya wafat saat ia masih sangat kecil. Ibunya, seorang wanita solehah dan tegar, membesarkannya dengan penuh kesabaran, sambil menanamkan satu keyakinan bahwa ilmu adalah jalan kemuliaan. Sejak kecil, Imam Syafi'i telah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Dalam usia yang sangat muda, ia telah menghafal Al-Quran, bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan hati yang penuh adab. Namun, kemiskinan seringkali menjadi ujian terberat. Ketika anak-anak lain menulis di kertas, Imam Syafi'i menulis ilmu di atas tulang, pelepah kurma, dan apapun yang bisa ia temukan. Bukan karena ia tidak mampu belajar, tetapi karena ia tidak pernah mau berhenti belajar. Dari sinilah perjalanan panjang seorang ulama besar dimulai. Seorang anak miskin dengan hati yang kaya akan semangat dan tekad yang tak pernah padam untuk menjaga ilmu agama. Dan kisah ini baru saja mulai. Seiring bertambahnya usia, semangat Imam Syafi'i untuk menuntut ilmu semakin menyala. Ia tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang telah dimilikinya. Dari satu kota ke kota lain, dari satu guru ke guru berikutnya, ia tempuh perjalanan panjang demi satu hal, kebenaran. Di Mekah, Imam Syafi'i duduk dengan penuh adab di majelis para ulama besar. Ia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Dan ketika berbicara, kata-katanya tertata. Hujahnya jernih dan lisannya terjaga. Hingga akhirnya, beliau berguru kepada Imam Malik di Madinah. Kitab Al-Muwatta'ah telah ia hafal sebelum membukanya di hadapan sang guru. Imam Malik pun kagum, bukan hanya pada hafalannya, tetapi pada ketundukan hatinya. Namun bagi Imam Syafi'i, pujian bukanlah tujuan. Ilmu baginya adalah amanah yang harus dijaga dengan akhlak dan diamalkan dengan keikhlasan. Ia belajar fikih, hadis, bahasa Arab, dan usul ilmu, hingga ilmunya tumbuh seimbang antara dalil dan hikmah. Dari perjalanan inilah, perlahan terbentuk seorang alim besar yang kelak akan menyatukan dalil dan akal dalam satu jalan ilmu. Akhlak, keikhlasan, dan lahirnya mazhab. Setelah menempuh perjalanan panjang menuntut ilmu, Imam Syafi'i tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang paling benar. Justru semakin luas ilmunya, semakin dalam pula rasa tawadhu' di dalam hatinya. Dalam setiap perbedaan pendapat, Imam Syafi'i selalu menjaga adab. Ia berkata dengan penuh ketenangan, "Pendapatku benar, namun bisa saja mengandung kesalahan. Dan pendapat orang lain salah, namun bisa saja mengandung kebenaran." Dari sikap inilah, lahir sebuah metode berpikir yang tertata, adil, dan berlandaskan dalil. Imam Syafi'i menyusun kaidah-kaidah ilmu, menggabungkan Al-Quran, Sunnah Nabi, ijma, dan qiyas dalam satu bangunan keilmuan yang kokoh. Inilah yang kelak dikenal sebagai mazhab Syafi'i. Namun bagi Imam Syafi'i, mazhab bukanlah tujuan. Kebenaranlah yang ia cari, dan ridha Allah lah yang ia harapkan.
Ia mengajarkan bahwa ilmu tanpa akhlak hanyalah kesombongan, dan akhlak tanpa ilmu mudah tersesat oleh perasaan. Hingga hari ini, ajaran Imam Syafi'i terus hidup di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, dan di hati umat Islam. Sebuah warisan dari ilmu yang ikhlas dan akhlak yang mulia. Wafat dan warisan abadi. Setiap perjalanan pasti memiliki akhir. Begitu pula perjalanan hidup seorang hamba Allah yang telah menghabiskan umurnya untuk ilmu dan umat. Di usia yang tidak terlalu panjang, tubuh Imam Syafi'i mulai melemah. Namun hatinya tetap kuat bersandar kepada Allah. Dalam sakitnya, lisannya masih basah dengan zikir dan doa. Hingga pada suatu hari, Imam Syafi'i berpulang dengan tenang. Dunia kehilangan seorang ulama, namun langit menyambut hamba yang setia. Imam Syafi'i wafat, tetapi ilmunya tidak pernah mati. Ia hidup dalam setiap kitab, dalam setiap majelis ilmu, dan dalam setiap doa murid-muridnya. Beliau pernah berwasiat, "Jika kalian menemukan kebenaran dalam sunnah Rasulullah, maka itulah pendapatku." Sebuah pesan tentang keikhlasan, tentang keberanian meletakkan kebenaran di atas nama diri. Semoga Allah merahmati Imam Syafi'i, mengangkat derajatnya, dan menjadikan kita pecinta ilmu yang beradab. Karena sesungguhnya, ilmu yang ikhlas adalah amal yang tak pernah terputus. Wallahu a'lam.